Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fernanda Redi Kalifani dengan nomor NIM G002364 dari kelompok B8 atau 18. Ini adalah video penjelasan atau overview anatomi setelah berakhirnya praktikum dengan materi sistem digestivus. Yang pertama, kita bakal overview tentang dinding abdomen. Ya, apa aja sih lapisannya? Nah, lapisannya itu ada anterolateral sama posterior. Buat yang anterolateral itu ada kulit, ada fascia superficialis, ada fascia Kemper, ada fascia scarpa, ada fascia profunda, ada musculi aponeurosis, terus ada musculus obliquus externus abdominis, terus ada musculus obliquus internus abdominis, terus ada musculus transversus abdominis, terus ada musculus rectus abdominis, terus ada musculus pyramidalis abdominis, terus ada fascia transversalis, terus ada fascia extraperitonealis itu atau jaringan lemak, terus ada peritoneum parietal. Nah, buat muskulus-muskulusnya ada apa aja? Tuh ada ini nih, yang tadi udah disebutin itu ada rectus abdominis, musculus rectus abdominis, terus ada ini nyempil dikit ini parietal peritoneum, terus ada musculus transversus abdominis, terus ada musculus oblique internus, terus ada musculus oblique externus. Nah, selanjutnya ini ada kulit, terus ada bagian superficialis, em, yang apa? Yang kebagi jadi dua, itu ada superficialis camper ini atau yang bisa disebut eh, tempat penimbunan lemak. Eh, ya kalau yang gendut pasti ininya tebel ya. Kalau yang kurus ya tipis. Terus mungkin namanya camper karena tempat ngendoknya lemak. Terus ada bagian superficialis carpa. Ini isi lemaknya itu dikit. Bisa jadi gak ada malah. Gak kayak camper ya. Dia ada lemaknya banyak. Nih untuk apa potongan transversal itu ya kayak gini dia. So, next kita akan bahas muskulus lagi nih. Nah, ini untuk yang lapisan dinding abdomen bagian posterior. Ini di posterior apa aja sih? Ya mirip-mirip lah kayak tadi bagian anterolateral. Soalnya kan bedanya yang tadi depan samping, terus yang ini belakang doang. Terus ini bedanya di muskulusnya aja sih. Ada kebagi jadi 4 lapisan atau bagian. Ya ini nih, yang lapisan pertama tuh ada musculus latissimus dorsi, buat yang lapisan kedua itu ada musculus oblique externus finis, terus ada musculus erector spinae, terus ada musculus longissimus dorsi, terus ada musculus stratus posterior inferior, terus yang lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, terus ada musculus interspinalis, terus ada musculus oblique internus abdominis, terus ada lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus ellipsoas, terus ada musculus transversus abdominis. Ini musculus latissimus dorsi itu ada di sini. Terus musculus quadratus lumborum, terus ada musculus transversus abdominis, terus ada musculus psoas major. Ya, rutin lah sendiri. Terus lanjut ke lapisan dinding abdomen. Disusun oleh muskulus apa aja sih? Jadi ada yang namanya uh, flat muscle sama vertical muscle. Kenapa dinamain flat sama vertical? Jadi ya kelihatan sih ini buat yang garis yang flat ini nyamping-nyamping tuh. Kok yang vertikal ya vertikal garisnya.
Buat yang flat muscle itu ada musculus internus oblique. Mana dia? Oh, ini nih, musculus internus oblique. Terus ada musculus externus oblique. Terus ada mana transversus ya? Oh, kok nggak ada? Ya pokoknya transversus ada di sini lah ya. Jadi buat yang vertikal itu ada musculus rectus abdominis, rectus abdominis di sini. Terus ada musculus pyramidalis di sini. Nah, terus dia punya garis sih. Dia punya 3 garis buat yang vertikal ya. Uh, yang pertama itu setinggi apa sih, processus siphoideus. Yang kedua itu di tengah. Yang ketiga di garis di umbilicus. Ya. Ini nih yang bikin apa sih, yang bikin six pack. Jadi punya six pack ya, karena kebagi-bagi gitu. Ya makanya nge-gym. Nih kita skip aja, bisa dibaca sendiri ya ini proksimalnya di distalnya. Ini supaya darahnya ini dia kelompok otot di mana. Kita masuk ke overview rectum. Rectum dibagi jadi dua. Ada rectum propium dan canalis analis. Sisi luarnya itu ada flexura sacralis sama flexura perinealis, atau disebut juga sama flexura anorectal colon, yang bentuknya S kalau dilihat dari lateral. Terus flexura anorectal ini uh, bantu menjaga konsistensi kontinensi apa sih, konsistensi tinja melalui tonus otot puborectalis di bagian levator ani. Jadi saat adanya defekasi, fleksuranya jadi tegak, sama tinjanya itu bergerak ke analis kanalis. Makanya tinja atau ketoran bisa jalan ke anal. Buat sisi dalamnya itu ada tunika mukosa. Ya, sisi dalam itu namanya tunika mukosa. Terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut juga sama plikai. Ini nih, plikai transversal recti atau Houston ya, itu bahasa Inggrisnya kali. Jadi di bawah lipatan ini rektum mengalami dilatasi, terus membentuk ampula recti, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis itu, atau yang disebut levator ani, dan ligamentum anococcygel. Ampula recti ini punya kemampuan buat ngerelaksasiin, karena fungsinya buat nerima atau nahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarin pas buang air besar. Eh, Ya, ampula recti itu elemen penting lah buat jaga konsistensi atau tinja. Atau kontinensi ya, konsistensi apa kontinensi. Jadi zona transisi dari rektum ke kanalis analis itu ditandai sama linea anorectalis. Ini nih di sini, atau anorectalis junction. Jadi ciri-cirinya dengan adanya perubahan dari plikai transversalis recti jadi plikai longitudinal itu, ya, longitudinal anal kanalis. Untuk kanalis analis itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Analis kanalis dibagi jadi 3 segmen. Itu dia punya zona
Colunaris terdiri dari lipatan longitudinal, columna rectalis. Columna rectalis atau analis atau Morgagni yang dibentuk dari corpus cavernosum. Jadi epitelnya itu kolumner atau kuboid. Terus ada pakten analis. Itu adalah epitelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Jadi ya itulah analis analis buat otot-otot. Sphincternya itu ada musculus sphincter ani internus, dia otot polos. Terus ada musculus corrugator ani, mana dia? Nih di sini corrugator ani itu otot polos juga. Terus ada musculus sphincter ani externus. Ini dia punya tiga pars: pars profunda, pars superficialis, sama subcutanea. Itu dia otot skelet. Terus ada musculus puborectalis. Ini dia puborectalis, ini dia. Atau biasa disebut ya musculus levator ani. Itu dia otot skelet juga. Jadi pada permukaannya itu sering ada dijumpai pada permukaan dalam. Ada kolumna rectalis. Ini 5-10 lapisan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Jadi mana tadi? Kolumna rectalis. Ini di sini nih. Terus ada valvula anales. Ada di sini. Tiap pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap kolumna pada bagian kaudal. Terus ada sinus rectalis. Sinus rectalis. Apa analis ya? Sama aja kali ya. Di sini itu cekungan di antara valvula analis. Next, kita ke neurovascularisasi. Buat arteri, ada arteri rectalis superior. Nih, dia itu cabang dari arteri mesenterica inferior. Terus ada arteri rectalis media. Itu cabang dari eh, iliaca interna, arteri iliaca interna. Terus ada arteri rectalis inferior. Sini, dia cabang se iliaca interna juga. Nah, cabang arteri iliaca interna juga. Jadi pada anal kanalis, drainasi vena yang terletak di atas linea pactinate akan bermuara ke vena porta. Sedangkan drain masih di bawah linea pectinate akan bermuara ke vena cava inferior. Buat inervasinya itu ada, buat yang simpatis itu ada nervus flanco splang splagnolombalis. Parasimpatis itu ada nervus flangici Lauvici atau nervus erigentes. Rektum bagian kaudal juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemorrhoid inferior. Aduh, banyak kali. Jadi untuk peritoneum adalah lapisan tipis dan licin dari membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan memukus bagian atau seluruh organ visceral abdomen. Peritoneum ini dibedakan jadi peritoneum parietal. Itu peritoneum yang melapisi bagian dalam dinding abdomen yang
melapisi dan menjadi bagian dari dinding abdomen, dan peritoneum visceral yang melapisi langsung organ visceral. Ini dibagi jadi dua nih, ada intraperitoneal, retroperitoneal. Itu berdasarkan hubungan organ visceral dengan peritoneumnya. Nih untuk peritoneum parietal itu yang hijau-hijau tuh. Jadi peritoneum ini melapisi dinding abdomen, terus jadi dinding abdomen itu sendiri udah kayak nyatu banget. Jadi yang atas ini jadi ini peritoneum visceral. Buat yang sini ini peritoneum intraperitoneum, itu yang melapisin semua permukaan tuh, ya nutup habis. Kalau yang ini yang cuma anterior itu namanya retroperitoneum, nggak habis kan tuh. Eh, karena intraperitoneal itu banyak banget, kita perlu ngapalin bagian retroperitonealnya aja. Jadi gampang banget dihafal ya, itu ada caranya. Hafalin aja ini set paker. Jadi ada suprarenal gland, ada aorta, ada duodenum, ada pankreas, ada kecuali bagian kauda, ini duodenum, ini kecuali bagian pars superior, ini typo. Terus ada ureter, terus ada kolon ascendent, descendant, ada kidney, ada apa sih kidney, ginjal, terus ada esophagus, terus ada rectum. Tuh, bisa lihat sendiri nih, tuh kemana, tuh dia ada di situ, ada di sini, di sini. Ya, sorry. Jadi ada kavitas peritonei, itu rongga di antara kedua peritoneum. Jadi dalam keadaan normal berisi cairan serosa yang berfungsi untuk mengubrasi permukaan peritoneum sehingga organ visceral bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi. Friksi itu gesekan. Di kavitas peritonei dibagi menjadi cavum peritonei major sama cavum peritonei minor yang berhubungan melalui foramen epiploica winslowi. Nah, jadi greater sac itu apa sih? Ini greater sac itu bagian kavum yang lebih besar, terus dia dibagi jadi dua kompartemen oleh mesocolon transversorum. Dia punya kompartemen suprakolik sama kompartemen infrakolik. Untuk kompartemen suprakolik berada di atas mesocolon transversum dan di dalamnya terdapat gaster liver mammalian di atas ya, transversum di atas ini. Terus untuk mesokolon apa, infrakolika, kompartemen infrakolika berada di bawah mesokolon transversum. Nih di bawah lah pokoknya. Ya ada ileum, jejunum, kolon ascendent, descendant, appendix dan sebagainya. Untuk laser sac atau cavum peritonei minor atau bursa omentalis itu cavum di posterior omentum minus nih. Ya, itu merupakan cavum di posterior omentum minus ya. Nih untuk foramen epiploica winslowi itu apa sih? Oh, dia ada di situ tuh. Jadi apa sih duplicator peritonei? Jadi duplicator peritonei itu merupakan alat penggantung peritonei. Bentuknya itu lipatan.
Jadi dia membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral. Dia ada apa aja? Dia itu ada mesenterium, dia ada omentum majus, ada omentum minus, sama ligamentum peritonei. Oh, di sini, di sini, di sini. Jadi mesenterium yang pertama, ductal peritoneum yang pertama itu mesenterium, itu suatu lipatan ganda peritoneum yang luas. Itu kayak kipas bentuknya. Dia itu ngehubungin jejunum sama ileum dengan dinding posterior abdomen. Ya, terus omentum majus sama omentum minus. Yang di kiri ini omentum majus, yang di kanan itu omentum minus. Jadi omentum itu apa sih? Itu ikutan yang membentang dari gaster ke proximal duodenum ke organ sekitarnya buat mendekatkan organ-organ dalam cavitas abdominalis. Buat yang omentum majus itu berasal dari lipatan mesenterium dorsalis yang melekat dari curvatur mayor gaster. Untuk yang minus ini berasal dari lipatan mesenterium ventralis yang melekatkan curvatura minor gaster dengan duodenum par superior menuju facies inferior dari lebar. Yang terakhir, ligamentum peritonei. Jadi ligamentum peritonei ini melekatkan organ-organ dengan organ lain atau ke dinding posterior, jadi abdomen. Ya, udah selesai gitu aja. Terima kasih.